Jadi ini tebak tokoh Alkitab, nanti bakal ada gambarnya dan aku akan sebutin clue-nya. Clue-nya cuma ada 2, lalu keluar gambarnya. Kalau sampai gambarnya masih nggak bisa ketebak itu siapa, berarti gugur. Jadi gambarnya itu nggak jauh dari tokoh Alkitabnya dengan peristiwa yang paling terkenal mengenai dia. Kita testing ya satu ya. Sekolah minggu pasti nih guru sekolah minggu. Ya, yang guru sekolah minggu, yang punya anak sekolah minggu boleh dikerahkan. Pasti. Oke, yang pertama itu aku menjual guruku pada kelompok orang yang ingin menyalibkannya. Yudas. Siapa tuh? Siapa nama ya? Benar, Judas Iskariot. Tapi kan ini mesti tes. Nama dulu ya, harus sebut nama dulu baru Itu kan boleh dia sebut jawab. nama. Kalau belum sebut nama nggak aci. Ih, udah sebut nama duluan. Tadi kan itu mesti tes. Namanya Yudas berarti. Oke, namanya. Yudas, bukan namanya sendiri dulu. Oke, benar. Oke, benar nih Yudas Iskariot. Jadi kira-kira seperti itu gamesnya. Nanti jangan lupa kalau misalnya mau ngejawab harus sebut namanya dulu, nama sendiri, baru jawabannya siapa. Ya. Oke, sekarang udah beneran ya. Pertanyaan nomor 1. Aku adalah manusia pertama. Yuli. Oke, Pak Ramses. Siapa? Adam. Adam. Tolong dicatat. Adam tuh disebutkan siapa? Oke, Pak Ramses dapat 1 poin. Lanjut. Aku dikenal sebagai bapak orang Kanaan. Lia. Iya, tadi itu dia Talia. duluan. Siapa? Bapak orang Kanaan. Aduh, bukan. 1, 2, 3. Oke, Lia yang kali ini nggak bisa jawab lagi. Pak Fatur. Abraham. Salah. Ramses. Pak Fatur. Lagi. Pak Ramses. Era. Siapa? Era. Tera, salah. 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 Siapa sih? Pertanyaan kedua, clue-nya aku menyukai hewan. Itu gambarnya. Itu lihat gambar, sambil lihat gambar. Itu ada clue-nya. Siapa yang mau jawab? Sebut nama. Fatur boleh? Nggak boleh. Pak Fatur, Tadi Lia. Kapur nama duluan. Oke, siap. Nggak boleh. Kapur nama masih bisa kan? Gak boleh kalau sekarang. Kapur nama. Belum juga. No, oke, betul. Pertanyaan berikutnya. Aku adalah setengah orang Mesir, setengah orang Israel. Fatur. Pak Fatur. Lia. Musa. Mantap. Oke. Betul. Kami berhasil. Lanjut. Aku mandi di sungai. Ini apa? Pembaptis bukan? Yohanes. Salah, Bu. Lia. Lia. Bu Sarina salah. Siapa ya? Esther kali ya? Esther. Salah. Aku Clue berikutnya yang punya anak sekolah minggu pasti tahu. Ini adalah salah satu tema Superbook bulan ini. Kapur. Apa ya? Pasti guru sekolah minggu lah, Superbook lagi. Enggak sekolah minggu. Itu dari sekolah minggu lah. Sekolah minggu. Oke, clue berikutnya. Silakan, Pak. Aku seorang panglima. Aman.
Siapa? Purnama tadi ya. Sebut nama dulu. Sebut Yang nama. kali ini gagal. Kali ini gagal. Soalnya tadi ada yang sebutin namanya tanpa sebut nama sendiri. Gagal. Tidak sesuai peraturan. Gagal lah. Jawabannya adalah Naaman. Sebut nama dulu ya. Jadi kalau misalnya Purnama. Gagal. Kita lanjut. Udah hilang 2 tuh. Aduh. Siapa itu udah kelihatan semuanya. Oke, siapakah aku? Aku seorang pria dan juga namaku ada di Alkitab sebagai nama kitab. Ulangi dong soalnya. Namanya tidak din. Aku seorang pria, namaku dipakai di dalam salah satu kitab Perjanjian Lama. Perjanjian lama. Lia. Karina. Yunus. Yunus salah. Salah. Lia. Lia. Yosua. Yosua, betul. Bos banyak ya. Iya. Wah, gambar. Habis. Kita main game aja terus. Istriku banyak. Istriku banyak. Rina. Ya, Karina. Salomo. Wih, Salomo. mantap. Salomo bukannya. Aku adalah seorang penipu ulung. Karina. Aku. Yakub ya. Mantan guru sekolah minggu. Lain mana nih? Diam aja Ayo. nih. Jangan baca Alkitab yang lain ya. Buat Sarina jangan baca Alkitab dulu. Nanti aja malam. Games dulu, Bu. Nggak chat itu si Pertiwi. Lanjut Iya, ya. Pertiwi. Aku adalah anak pertama Israel. Ramses. Ya, Pak Ramses. Ruben. Mantap. Sudah dijawab. Dua lagi. Nomor 10. Kamu deh. Sahabatku adalah seorang raja Israel. Eka. Ramses. Jonathan. Yes. Mantap. Satu lagi, terakhir. Oke, ini yang terakhir. Ini terakhir beneran. Iya, Daud. Ini. Oke, ini terakhir. Kita sebutin Enggak. perolehan. Perolehannya karena yang jawab 2 benar, yaitu Pak Ramses dan Karina. Jadi pertanyaan ini hanya Hanya 2 untuk orang yang dijawab. Pak Ramses dan Karina ya. Yang menang dapat pulsa. Oke. Oke, mulai. Siap ya. Mana susun Karina sama Pak Ramses. Aku adalah seorang hakim di Israel. Ramses. Ya. Simpson. Wih, Hakim. luar biasa. Pak Ramses. Selamat Pak Ramses, nanti minta hadiahnya. Gua juara 3. Cuma 1 juara. Maaf, sekarang kita sudah mulai menipis, jadi 1 juara saja. Stoknya menipis. Kok menipis. Oke, demikian games kita pada malam hari ini. Saya persilahkan ke Pak Kardiman untuk sharing. Ya. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, di mana kami tak merasakan kasih dan perlindungan-Mu. Engkau tak memimpin kami, memberkati kami. Engkau tak memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Di mana juga kami Tuhan nanti sharing satu dengan lain, urapi kami ya Bapa. Supaya firman-Mu Tuhan memberi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Berkati kesan kami dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Semua urapan dari Engkau yang kami rasakan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap akan sharing firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oh, udah habis. Ya. Jangan bawa sini lagi Bapak makan nanti. Judulnya kemarin
mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Itu yang disampaikan Pastor Mimi kemarin ya. Jadi saya akan bacakan dari ayat firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 31. Teman-teman untuk Jumat Tommy. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu kemarin yang kita dapatkan firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan tentunya. Pada sekarang-sekarang ini ya, kita tetap rindu kepada Tuhan tentunya. Harus kita merasakan penantian itu, gitu ya. Harus kita sungguh-sungguh berharap dan ada kerinduan menantikan seperti orang menanti-nanti, kemarin dibilang Bu Mimi, seperti orang menanti-nantikan kekasihnya gitu ya. Ketika tadinya kita belum menikah, contohnya kita menantikan kekasih gitu datang ke rumah gitu kemarin ya. Kita menantikan kekasih bertemu gitu. Jadi demikian juga seperti kita menantikan Tuhan tentunya. Kita bagaimana rasa hati kita sungguh harus ada gembira dan sukacita tentunya. Melebihi seperti menanti-nantikan pacar atau kekasih kita. Jadi jangan lebih kita menantikan kekasih daripada Tuhan. Tapi kita harus lebih menantikan Tuhan daripada orang yang kita kenal atau orang yang kita kasihi tentunya. Jadi pada zaman seperti sekarang, Tuhan mau supaya kita lebih dalam lagi, supaya kita lebih lagi kerinduan kita itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pada zaman pandemi sekarang ya, jadi semua orang tidak perlu mewah-mewah lagi, tidak perlu boros-boros lagi. Kita anak-anak Tuhan harus belajar pada saat sekarang, kita harus pintar-pintar gitu ya. Kita harus kesederhanaan gitu ya. Jadi bukan hanya kita, orang-orang lain pun yang punya uang mau boros pun tidak ada artinya lagi gitu kan. Mewah-mewahan pun tidak berarti. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Sungguh kita harus mengerti bagaimana untuk menyaring, apalagi pada sekarang baik keadaan pada sekarang kita harus pintar-pintar untuk mengatur keadaan atau keuangan kita gitu ya, nggak perlu boros karena pada zaman sekarang sangat sulit gitu. Jadi Tuhan mau di masa-masa sulit ini supaya kita sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan mau daripada setiap kita. Seperti ada dua murid di dalam perjalanan kemarin yang ada di firman Tuhan, tapi saya nggak usah baca di Lukas 24 ayat 13-35. Disampaikan oleh Bu Mimi. Seperti dua orang murid yang berjalan ke Emmaus gitu ya. Yesus datang kepada mereka, tapi mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus gitu ya. Jadi kalau di firman Tuhan kita itu panjang. Jadi kita sering begitu hidup ini ya, kadang kita tidak sadar bahwa Tuhan itu sebetulnya tetap bersama-sama dengan kita gitu ya. Ketika kita punya masalah, kadang-kadang seolah-olah kayak nggak ada Tuhan gitu ya. Padahal Tuhan itu nggak pernah membiarkan kita, nggak pernah meninggalkan kita seperti murid yang dua orang itu, dia bersama-sama dengan Allah, tapi dia tidak kenal gitu. Jadi mari kita harus mengimani, percaya setiap apapun yang kita hadapi,
masalah apapun yang kita alami, kita percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita tentunya, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Yesus tetap mengiring setiap kehidupan kita, baik di masa sulit, baik di masa lagi enak, baik di masa sakit, baik di masa apapun yang kita hadapi, Yesus itu tidak pernah membiarkan kita ketika kita sungguh-sungguh menanti-nantikan dia dan percaya kepada dia tentunya, gitu ya. Nah, kalau kita nggak sungguh percaya kepada dia, ya maka kita sendiri yang rugi, gitu ya. Jadi mari kita sungguh-sungguh serahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepada dia, masa apapun yang kita alami, baik dalam kekurangan pada saat ini ya rata-rata ya dalam kekurangan gitu. Tapi kita percaya di dalam kekurangan itu kita tetap ada seruan kita kepada dia. Kita tetap sungguh menantikan akan dia. Karena dia tidak pernah mengecewakan anak-anaknya tentunya. Jadi mari kita tingkatkan hubungan kita lebih lagi kepada Tuhan. Kemarin sungguh disampaikan Bu Mimi, kita harus kesimpulannya kemarin kita bergantung kepada firman Tuhan atau kitab suci ya. Dan kedua, kemarin pengalaman pribadi kita kepada Tuhan. Lebih lagi kita mendekat kepada Tuhan. Dan pengalaman kita lebih lagi kepada Tuhan. Ketiga kemarin hubungan intim atau doa kepada Tuhan. Jadi kita tingkatkan doa kita, tingkatkan hubungan kita kepada Tuhan. Jangan kita ada kerenggangan bersama Tuhan, kita tetap intim gitu ya. Jadi itu yang saya dapatkan kemarin dari firman Tuhan. Nanti teman-teman boleh menambahkan juga dari yang lain. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Itu yang saya dapatkan. Boleh. Yang lain. Ayo. Ada pulsa dari Pak Saron. Yang duluan. Tadi game. Iya, nanti saya. Yang dapat hadiah. Ayo, silakan. Ya, yang ngomong dulu. Pak Patur. Dapat hadiah kan? Ayo. Silakan. Siapa yang dapat hadiah ya? Iya. Oh, Nanti iya. minta Saron. Ayo. Bapak minta pulsa gitu ya. Oh iya, dari Fatul ya, kemarin firman Tuhan ini ya sungguh memberikan kekuatan bagi kita ya waktu saat-saat pandemi ini, bahwa kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat bahwa kok Tuhan itu jauh dari kita gitu ya, padahal tidak. Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Karena kadang-kadang kita manusia ini yang menganggapnya jauh, padahal dia itu ada di dekat kita. Makanya yang dibilang kemarin itu ya, kita harus mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi, harus kita mencari dia lebih dalam lagi agar kita selalu dekat dengan Tuhan. Itu yang saya dapat kemarin itu ya. Memang saya juga merasakan selama pandemi ini bahwa Tuhan itu sangat baik ya. Dia sungguh baik. Dia tidak pernah meninggalkan kami selama pandemi ini. Ya, kesehatan selalu diberikan, kebutuhan untuk sehari-hari dicukupkan. Itu yang saya dapatkan di dalam selama pandemi ini. Kami percaya bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kami. Itu yang saya bisa bagikan sih dalam kesaksian minggu untuk firman Tuhan yang kemarin dibagikan oleh Pastor Mimi. Ya. Puji Tuhan. Yang lain. Pak Ramses dulu. Pak Ramses. Halo. Ya. Ya. Kalau saya kesaksian aja ya. Ya boleh. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Intinya di dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini,
kalau bukan Tuhan yang menolong, aduh, saya nggak tahu lagi ya. Tahu sendiri situasi saat ini. Seperti saya, teman saya aja udah dikeluarin ya. Jadi ya nggak tahu kenapa bukan saya yang dikeluarin. Itu mungkin ya gimana ya? Malah teman saya duluan yang dikeluarin gitu, yang lebih senior. Jadi ada perasaan was-was juga ya. Tapi saya yakin dengan pertolongan Tuhan akan bisa terlewati dengan baik. Itu aja. Terima kasih. Iya. Amin. KMI dulu, KMI. Kemarin kata Bu Mini ya, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terus ada di Yesaya 40 ayat 31 itu menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita menanti seorang aja, pasti ada tujuan dan maksud kita. Kenapa kita menanti-nantikan dia? Apalagi ini menantikan Tuhan. Dan otomatis kita ingin lebih mengenal dia lebih dekat lagi. Kemarin ada beberapa poin yang dikasih tahu ini adalah berharap rindu kepada Tuhan. Kalau kita seperti kata Karinan tadi, kalau dulu kita waktu pacaran mungkin setiap saat menantikan dia ya, istilahnya ingat dia gitu. Tapi begitu juga cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Kita berharap terus. Mungkin kalau saya dulu terus terang aja masuk BKPB, padahal dari kecil udah Kristen ya, tapi begitu masuk ke BKPB, terus belajar tentang DK, kayaknya terus-terusan haus akan kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti itulah kalau kita menanti-nantikan dan mengenal Tuhan, ingin mengenal dia lebih dekat lagi gitu. Ada sesuatu hal, ada terus kehausan gitu. Karena kita tahu di dalam haus akan kebenaran firman Tuhan, kita ingin lebih mengenal dia lagi, lebih dari segala sesuatunya gitu. Jadi merasa nyaman, ada ketentraman. Kalau kita dekat dengan Tuhan, apalagi mengenal. Kita mungkin terkadang sekedar mengenal ya, tapi kalau di sini kalau kita menanti-nantikan Tuhan, berarti ada hal yang kita harapkan dari dia seperti itu. Jadi tetap berharap kepada Tuhan seperti kata Bang Ramses tadi. Saya tidak tahu kenapa teman saya duluan dikeluarkan daripada saya, padahal dia lebih kenal. Nah, itulah kita anak-anak Tuhan tetap dilindungi dan diberkatin dan tetap berharap. Itulah tandanya kita lebih mengenal lagi kepada Tuhan kita. Iya. Puji Tuhan. Pak Dwi dulu. Silakan. Ya, terima kasih. Nah, kemarin menanggapi khotbahnya Pastor Mimi tentang mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya. Itu kemarin ada 3 poin. Satu dari kitab suci, ya kita tahu mungkin dari Alkitab. Tanpa Alkitab kita tidak akan mungkin tahu tentang Tuhan kita. Yang kedua dari pengalaman hidup dengan Yesus. Tentunya kalau kita sendiri, saya pribadi, kalau tidak punya pengalaman tentang Yesus, mungkin saya tidak akan jadi orang Kristen. Yang ketiga dari doa. Nah, ketika kita sudah mengenal dengan Tuhan, tentunya kita selalu berdoa supaya apa? Supaya kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Saya mau kesaksian waktu mungkin 5 tahun yang lalu, ketika saya masih di posisi belum masuk sebagai orang Kristen, tanpa ada paksaan, tanpa ada orang yang mengajak ada, tetapi saya tetap menolak. Kenapa? Karena saya belum percaya, karena saya belum tahu tentang Tuhan Yesus Kristus kita. Beberapa kali mungkin teman-teman kita yang ada di sini, KMI, Bu Sarina pernah kunjungan ke rumah, tetapi kami saya tolak, ya kan? Saya tinggal tidur. Nah, ternyata ya mungkin tidak sia-sia nih, tidak sia-sia gitu. Tanpa ada jalan seperti itu, mungkin saya tidak akan masuk gitu kan, tidak akan masuk yang namanya agama Kristen ini, Kristiani ini.
Tetapi puji Tuhan ketika niatnya cuma sekedar mengantar anak istri waktu itu ya kan, cuma sekedar mengantar. Tetapi kenapa? Terasa kok kaki ini ada yang seolah-olah ada yang mendorong dari belakang, saya harus masuk, saya harus lihat orang ibadahnya orang Kristen. Nah, itu sesuatu yang bagi saya pribadi itu sesuatu yang luar biasa. Gitu kan. Disitulah mungkin Tuhan mau menunjukkan dalam diri saya dan keluarga saya bahwa kebenaran hidup itu hanya ada di dalam Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Amen. Waktu itu ketika saya mengikuti, ya kan, mengikuti ibadahnya orang Kristen, ya terlebih dahulu mungkin saya masih di belakang tuh, masih melihat, masih, tetapi luar biasanya disitulah Tuhan menunjukkan kalau saya tidak mengalami sendiri, kalau Tuhan tidak akan menyelamatkan saya dan keluarga saya, tentunya saya tidak akan menjadi orang Kristen sampai saat ini. Mungkin dari itulah Tuhan tahu, Tuhan itu baik pada saya dan keluarga saya yang tadinya nggak mengenal Yesus, jadi mengenal Yesus. Sampai detik ini saya juga tidak percaya akan saya seperti sampai saat ini seperti ini, itu saya nggak percaya gitu. Secara logika saya nggak percaya. Tetapi kalau Tuhan sudah mau, mungkin Tuhan sudah memilih, ya kita tidak berdaya, kita tidak bisa apa-apa. Ya, tentunya ya itulah jalan Tuhan itu luar biasa. Tanpa kita punya hubungan intim dengan Tuhan, tentunya ya mungkin akan sia-sia gitu. Berarti saya akan sia-sia. Tetapi kalau kita pas tahu, ya kan, pas tahu bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar mau menyelamatkan kita, ya kan, tentunya waduh luar biasa. Itu yang saya kejar terus. Saya kejar dan saya mau. Waktu itu saya belum bisa baca Alkitab. Bagaimana cara baca Alkitab? Saya belajar terus setiap hari. Bahkan dalam kerja pun saya bawa Alkitab. Saya pengen tahu sampai di mana ini tentang Tuhan Yesus ini sampai di mana. Karena dia janji kepada saya, dia akan menyelamatkan saya dan keluarga saya. Makanya dari itu, waktu itu saya berjanji sama istri saya dan kepada Tuhan. Saya tidak mau jadi orang Kristen yang hanya sekedar orang Kristen-Kristenan, tetapi saya mau lebih. Ternyata Tuhan luar biasa. Sampai detik ini, sampai saat ini, saya masih diberi kesempatan sama Tuhan, walaupun dalam hal pelayanan, sekecil apapun pelayanannya, tetapi saya mau ambil bagian. Saya mau ambil bagian. Jadi itulah yang mungkin saya mengalami istilahnya pengalaman hidup saya dengan Tuhan Yesus itu, ya itulah mungkin itu salah satunya kenapa saya sampai saat ini menjadi orang Kristen yang benar-benar saya harus menjadi orang Kristen. Saya harus berbuah, saya harus memberitakan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Itu saya lakukan dan saya tidak akan pernah takut dan saya tidak pernah akan ragu. Dimanapun saya berada, dimanapun saya ditempatkan, tetap saya tidak akan meninggalkan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, puji Tuhan kesaksiannya. Tuhan Yesus luar biasa ya. Nah, lanjut Bu Pertiwi dah. Bu Pertiwi. Namun Tuhan kesaksian juga boleh. Ya, kita tetap percaya aja sama Tuhan. Iya. Bahwa kalau kan Tuhan ya kita selalu diberi yang terbaik lah ya. Amin. Seperti ini ya harus dekat lebih lagi sama Tuhan. Iya, Jangan tetap percaya aja lah apa sih Tuhan inginkan ya lakuin aja. Nggak usah lagi bisa ya lakuin. Kalau nggak bisa ya tetap berusaha lakuin aja. Iya. Kalau kesaksian minggu ini ya ada sakit, ada sehat ya bersyukur aja. Iya. Kalau kan nanti buat kesaksian, sembuhnya seperti apa? Gitu. Ya begitu aja. Kemarin kedatangan orang tua, kita ibadah nggak terganggu, tetap bersyukur aja. Itu yang saya alami sih. Itu namanya masih dekat sama Tuhan gitu.
Walaupun ada orang tua di rumah, tetap berusaha beribadah seperti biasa. Dihormati ya, syukur gitu. Malah justru Samuel malah dideketin waktu ibadah sekolah minggu, malah sama-sama gitu. Itu yang membuat saya bersyukur ya. Jadi di mana ada Tuhan, di mana Tuhan berada, ya itu yang saya alami gitu. Amin. Nggak ini sih, tetap bersyukur aja. Ada sakit, ada sehat. Seminggu ini sih lumayan ya. 2 minggu ini sakit bisa 2 kali. Karena telat makan aja, cuman itu aja sih, bukan sakit karena apa-apa. Karena kemarin operasi bolak-balik capek, mungkin telat makan, ya itu di situ sih. Ya puji Tuhan, bersyukur aja. Suami, anak-anak masih bisa nyemangatin, itu aja yang itu aja sih kalau bersyukur aja. Iya. Semangat. Udah, Bu? Itu aja. Udah. Pak Roni dulu, Pak Roni. Ya paling kalau saya bersyukur aja lah. Iya. Atau dikasih kesehatan. Iya. Anak-anak pada sehat, keluarga sehat gitu ya. Dan masih bisa makan lah ya. Iya, iya. Ya minggu ini kegiatan itu ke tempat-tempat inilah ya untuk cari-cari kerjaan gitu kan. Ya, Pak Kardiman tahu lah ya, kita udah gitu kan. Ya, itu penting sehat sudah. Udah. Oke. Bu Icek nggak? Udah. Udah ya, udah diborong ya. Kak Emi dah. Kak Emi udah selesai. Budina. Ya, kemarin firman Tuhannya sangat memberkati kita sekali ya, karena Babe mana Babe? Oh, kerja dia. Oke, ya udah, ya silakan. Kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya, karena kalau kita, yang saya rasakan kalau kita memang mengenal Tuhan lebih dalam itu ada kekhawatiran itu nggak ada gitu. Kita malah mendapatkan kemenangan gitu, kayak mendapatkan harapan baru gitu dari Tuhan gitu. Maksudnya kita nggak tahu depan itu kita kan seperti apa. Tapi kalau kita lebih lagi mengenal Tuhan lebih dalam, saya sih merasakan yang kayak ada harapan baru aja, nggak tahu harapan baru itu apa gitu, tapi ya kayak mendapatkan harapan baru aja gitu kalau kita sudah mengenal Tuhan lebih dalam gitu. Kayak banyak orang merasa takut, merasa khawatir gitu ya, tapi kalau kita dalam Tuhan ya kita percaya gitu kalau hidup kita Tuhan bakal pegang gitu. Jadi Tuhan aja nggak burung di udara aja Tuhan pelihara kan, apalagi kita anak-anaknya ciptaannya gitu. Dan yang kalau yang Cimimi bilang orang kaya aja zaman sekarang ini mau foya-foya pun nggak bisa gitu kan. Jadi kita ya untuk zaman sekarang ini bersyukur masih bisa makan aja, masih puji Tuhan gitu. Masih dapat rezeki sekecil apapun masih yang puji Tuhan gitu. Jadi apapun yang kita dapatkan untuk hari ini ya puji Tuhan aja, bersyukur aja, udah itu aja sih yang saya rasakan. Iya, puji Tuhan. Si Helen dulu. Si Helen. Mana kokonya? Ada itu. Nah, kalau dari firman Tuhan kan bilang ada corona gini, jadi orang ya sama lebih dekat sama Tuhan dari Tuhan. Menikmati uangnya gitu, karena kan harus di rumah gitu. Itu aja sih. Ya lebih cari Tuhan lagi gitu, kan kedepan tahu bagaimana. Ya. Udah. Udah, Cik.
Udah, puji Tuhan. Terakhir kayaknya nih ya, Pak Cada ya. Pak Cada, silakan Pak Cada. Ibunya mana? Ya Pak, makasih Pak. Ibu mana? Kalau udah. Halo. Hilang. Hilang. Oh, nomor lagi tuh. Ya. Silakan Pak Cada. Baik Pak. Ya. Kalau dari saya, kalau mengenal Tuhan itu, pokoknya Tuhan itu tidak pernah berubah kasih setianya dari dulu sampai sekarang. Kasih Tuhan itu selalu abadi, tidak pernah berubah. Iya. Bukti kasihnya dalam keadaan sekarang, kondisi sekarang itu bagaimana kita belajar untuk lebih hemat lagi dalam keadaan makan minum pun. Ya, intinya kita selalu belajar irit, hidup sederhana. Hal ini yang buat saya diberkati karena apa? Firman Tuhan ini benar-benar hidup dalam keluarga saya, karena belajar hidup sederhana itu saya sudah tanamkan dalam kehidupan rumah tangga saya bahwa apapun keadaannya selalu mengucap syukur. Itu yang saya selalu diberkati, karena dalam kondisi ini pun saya tidak pernah kaget karena saya sudah pernah hidup bagaimana dari tidak punya apa-apa sampai ada pun itu saya percaya karena saya sudah belajar dari bagaimana hidup sederhana itu. Ya, pada saat keadaan kayak gini saya enjoy saja, saya berjalan sesuai apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya. Kemarin saya dikeluarkan dari tempat kerja yang pertama pun saya percaya walaupun saya keluar, tapi Tuhan sediakan yang terbaik buat saya. Nah, bukti kasihnya, saya sudah kerja, tapi ya kondisi sekarang kan keuangan semua, perusahaan-perusahaan semua kan lagi sulit, tapi itulah kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saya. Walaupun apa yang tidak pernah dipikirkan, tapi Tuhan selalu berikan dalam kehidupan saya. Selalu mencukupi kehidupan rumah tangga saya, makan minum itu pun Tuhan selalu pelihara. Saya bersyukur karena Tuhan Yesus itu tidak pernah tinggal diam, tetapi dia selalu melihat anak-anaknya di mana kondisi sekarang yang membutuhkan kebutuhan atau butuhkan sesuatu yang dia inginkan, itu Tuhan selalu pelihara dalam kehidupan pribadi masing-masing. Itu yang saya diberkati dari Tuhan kemarin. Intinya dalam keadaan apapun saya selalu mengucap syukur karena Tuhan Yesus terbaik dalam kehidupan saya. Terima kasih. Ibu sehat kan? Sehat luar biasa Pak. Luar biasa. Aman. Ya, puji Tuhan. Ya, saya serahkan kepada Pak Saron. Ya, luar biasa kesaksiannya. Cuma mau tanya doang aja ke Bro Cada, gimana? Udah ada pekerjaan baru lagi? Puji Tuhan, udah Pak. Wow, luar biasa. Di daerah mana? Jakarta juga atau Tangsel? Oh, jauh Pak. Daerah Jakarta Timur. Wow, Bekasi ya, jadi barat ke timur. Masuk di Cawang. Kalibata Cawang. Kalibata Cawang. Oke. Oke, puji Tuhan tetap ya Pak ya. Iya Pak. Oke, puji Tuhan. Oke, kemarin saya belajar lagi tentang sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kami. Kemarin tuh Cimerlin, salah satu PWL di Bogor, orang tuanya meninggal. Lalu ada upacara penghiburan, ada upacara pemakaman juga. Lalu saya bagi tugas sama mama ke penghiburan, saya ke pemakaman. Lalu ke pemakaman dan dia memilih tempat penguburan yang dekat sama Pastor Fu. Jadi ya semua kenangan-kenangan itu keingat lagi lah. Dekat banget, cuma jalan 2 menit ibunya Cimerlin. Lalu saya ngelihat banyak mobil di situ. Lalu saya ngelihat banyak orang di situ. Lalu logika saya bermain. Saat Pastor Fu meninggal, angka corona di Indonesia itu 300 kalau nggak salah. Penambahannya 300-an. Betul kan ya Pak Dwi ya? Iya. Tapi takutnya luar biasa. Biasa.
Luar biasa, takut luar biasa. Ada segerombolan orang gitu, PK ibu-ibu mau datang, ditahan sama seseorang. Jangan datang, bahaya, bla 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 gitu. Perasaan saya bermain di situ. Wah, kok begini ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Dan sekarang hari ini barusan 2.600 ya kan? Iya, 2.600. Dan kita bertindak seperti tidak ada apa-apa. Apa-apa, nggak takut. 300 lawan 2.600. Itu orang udah berdesakan, ya kayak biasa aja gitu. Lalu logika saya bermain, Tuhan, 300 nggak ada orang yang datang, cuma 10 orang Tuhan yang datang. 2.600 yang datang ke pemakaman banyak, yang menghibur banyak. Tuhan cuma bilang, jangan bandingin pakai pemikiran logikamu. Kenal aku sebagai Allahmu yang ada selalu buat kamu, walaupun itu bertentangan dengan logikamu. Jadi logika apa yang kita pakai? Perasaan apa yang kita pakai? Kalau itu tidak sesuai dengan jalan Tuhan sama kehidupan kita, itu Tuhan akan bentrokan di saat-saat seperti ini. Tuhan mau bilang, aku tuh lebih besar dari perasaan dan logikamu, Ron. Oke, Tuhan, ampun. Setelah itu, saya mengikuti prosesi pemakaman. Saya bilang, Tuhan, serahkan semua perasaanku dan logikaku hanya kepadamu. Tentang masa depanku juga, saya serahkan kepadamu. Itu yang saya dapat minggu ini dari pengalaman pribadi. Jadi apapun yang kita hadapi sekarang, jangan bermain logika, jangan bermain perasaan, kenali Tuhan. Siapa Tuhan kita, siapa Bapak kita. Demikian dari saya. Terima kasih. Silahkan Pak Dwi dan Ciuli untuk memimpin worship. Ya, kita mau sebelum kita doa kita nyanyikan lagu penyembahan, Kurasakan Kasih Tuhan. Bentar ditampilin dulu. Ya, kita mulai, kita hitung dulu 1, 2, 3. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, puji dan terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, jadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, jadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu
Tuhan, mujizat terjadi saat ini. Tuhan, pasamu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, sembah Dia. Haleluya. Yang layak kami terima kasih. Engkau Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan kami dapat berkumpul untuk beribadah pesan online malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Berkati kami semua yang di sini Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang berhalangan hadir. Kami percaya Kau akan menyertai kami selamanya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan menaikkan doa syafaat. Urapi lidah bibir kami Tuhan, agar apapun itu Tuhan yang keluar dari mulut kami penuh dengan hikmat. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya melindungi bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Dan saat ini Tuhan, bangsa kami sedang terjangkit virus corona. Kami percaya Tuhan, Kaulah yang melindungi bangsa dan negara kami. Yes, amin. Dan kami dari virus ini Tuhan. Dan Kau juga yang akan menghilangkan virus corona ini dari negara kami Tuhan. Kau berkati juga Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparatur lain yang di bawahnya Tuhan. Percaya Tuhan, setiap kebijakan, setiap peraturan-peraturan yang dibuatnya Tuhan, kami percaya semuanya itu datang daripada-Mu Tuhan. Kau berkati juga Tuhan untuk dokter dan para medis Tuhan yang melengkapi mereka Tuhan dengan alat APBD dan lainnya Tuhan, alat-alat medis lainnya agar mereka dapat mengobati pasien-pasien yang terjangkit virus corona Tuhan. Pasien-pasien virus corona kami percaya Tuhan Kaulah yang akan menyembuhkan dan memulihkannya Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya virus corona ini Tuhan, baik dampak perekonomian, dampak kesehatan, dampak keamanan. Kami percaya Tuhan Kaulah yang akan memulihkannya dan Kau juga yang akan memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa untuk bangsa dan negara kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih. Amin.
Nanti saya minta tolong Kak Emi berdoa untuk Pastor Mimi, untuk penilik wilayah, dan untuk pemimpin pesan. Doa kami serahkan kepada Kak Emi. Kami juga berdoa untuk kami, Tuhan Yesus, Tuhan tetap menyertai, memberkati dia, Tuhan berikan kesehatan, semangat yang baru yang datang dari Engkau. Engkau terus menambahkan kebijakan dan begitu juga hikmat sifat yang datangnya daripada Engkau, Tuhan Yesus, agar di dalam kepemimpinannya juga di MDC Bogor, Depok, Tangerang, Tuhan Yesus, makin bertambah-tambah jiwa datang beribadah kepada Engkau, Tuhan Yesus. Engkau tetap melindungi, memberkati bumi ini, Tuhan. Juga kami rindu Engkau tetap berikan kesehatan kepada dia, semangat yang baru yang datangnya daripada Engkau, dan begitu juga Engkau berkati dua anaknya, Sarah dan Saron, dan begitu juga Elsa, Tuhan Yesus. Mereka Engkau pakai juga anak-anaknya menjadi pengikut-pengikutmu yang setia dan taat hanya kepada Engkau saja, Tuhan. Engkau tambah-tambahkan berkat di dalam kehidupan ini dan anaknya, Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau pakai mereka lebih luar biasa lagi melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga bumi ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk wilayah, Tuhan Yesus, baik di Bogor, Tangerang, begitu juga di Depok, Tuhan. Tuhan, Engkau berkati para penilik kami, Engkau pakai mereka lebih luar biasa lagi, Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memakai mereka lebih lagi melayani Engkau, dan terus berikan ketekunan kepada mereka, dan tambah-tambahkan hikmat bijaksana di dalam kehidupan para penilik wilayah kami, Tuhan. Kami berdoa untuk setiap koordinator yang ada di wilayah, Tuhan. Engkau yang terus memberkati gereja yang mereka gembalakan. Para koordinator kami juga lagi biar nama Tuhan. Dan begitu juga jemaat yang digembalakannya, Tuhan. Walaupun saat ini ada dia, kami tidak beribadah di gereja, tapi kami yakin dan percaya, Tuhan, roh kami tetap menyembah dan menyukakan Hati. Amin. Yes. Tuhan Yesus, terima kasih, Roh Kudus. Begitu juga kami berdoa untuk pemimpin kesan, Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kesan keluarga, Tuhan Yesus, Tuhan. Kami yakin dan percaya dalam suasana yang saat ini. Tuhan lagi lebih untuk melayani Engkau dan Karina dan seluruh isi rumahnya, anak-anak. Amin, benar, Yesus. Engkau berkati, berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan Kardiman dan keluarganya. Berikan kesehatan yang datang daripada Engkau dan pertolongan nyata, Tuhan, di dalam keluarga Pak Kardiman. Dan juga Tuhan Yesus, anggota kesannya, Tuhan, Kau tetap berikan kesatuan hati kepada mereka, Bapak, agar tiba waktunya kami bertemu, Bapak, dengan masing-masing. Tuhan, kami yakin dan percaya itu yang terbaik yang datangnya daripada Engkau, Tuhan. Kami juga berdoa untuk pastor kesan keluarga, Tuhan, Bapak, dengan Bu Sama dan anak-anaknya, Tuhan. Engkau berkati. Kami yakin dan percaya kalau berkat yang Kau sediakan bagi kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kau terus pakai pastor untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Pak Dwi, kesan keluarga juga. Yes, amin. Tuhan, Kau tahu bagaimana kami mendengar kesaksian yang lebih luar biasa lagi, Bapak. Engkau terus memakai Pak Dwi, Tuhan Yesus, dalam melayani Engkau lebih sungguh lagi. Amin. Tambahkan iman percaya dia sebagai imam dalam rumah tangga. Engkau berkati terus dia, Tuhan. Tambahkan hikmat bijaksana di dalam kehidupan Bapak. Begitu juga Engkau berkati Bu Yuli, Tuhan Yesus, sebagai istrinya dan anak-anaknya. Dan begitu juga Oma yang ada di rumah, Tuhan. Kasih di rumahnya, Tuhan Yesus, agar melalui keluarga ini Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami kita berdoa untuk Saron sebagai kesan pemuda dan keluarga Alfa, Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui Saron juga nama Tuhan dipermuliakan. Kau berkat besar di dalam hati yang dia dalam kandung bayinya, Tuhan. Berikan kesehatan tiba saatnya nanti anak itu lahir dengan selamat dan begitu juga dalam kehidupan
senantiasa Engkau tetap memberkati keluarga ini, jadikan keluarga Saron Tuhan Yesus menjadi keluarga yang berkemenangan. Itu adalah kami Bapak. Engkau tetap pada Elsa dan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berdoa buat Karol Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Di dalam kesan remaja Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tetap memberkati di dalam kehidupan Karol Kau berkati. Satu hal kami yang rindu berikan kesatuan hati kepada pemimpin komsel kami Tuhan Yesus, agar pemimpin saat ini bisa mengayomi anggota-anggota besarnya Tuhan, agar kami tetap tiba saatnya kami berkumpul kembali untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan pengetua kami, koordinator dan pendiri wilayah dan TKP. Nanti saya minta tolong Ibu Samiria untuk berdoa kebaktian hari Minggu online kita, baik yang umum, kebaktian youth maupun kebaktian sekolah minggu, dan juga doakan DK yang sedang berjalan secara online pada hari Minggu. Doa saya serahkan kepada Ibu Samiria. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini karena Engkau ada bersama kami. Bapak berdoa Tuhan untuk ibadah kami di minggu besok Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Engkau Allah yang beracara Tuhan, Engkau yang mencampur tangan Tuhan, agar ibadah online ini Tuhan Yesus bisa berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Bisa terjadi karena kehendak-Mu Bapak. Kami meminta Tuhan, biar Engkau yang melawat Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap ibadah online ini Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus hanya secara online Tuhan Yesus, tapi kami bisa merasakan Tuhan Yesus bahwa kasih-Mu luar biasa bagi kehidupan kami. Engkau berkati juga Tuhan Yesus setiap yang mengambil pelayanan Tuhan Yesus di hari Minggu besok Tuhan Yesus, baik WL singer Tuhan, pemain musik Tuhan Yesus, dan setiap apa yang siapapun yang mengambil pelayanan Tuhan, menjamah mereka Tuhan, memberikan hikmah kepada mereka Tuhan, memberikan kemampuan dan semangat Tuhan Yesus untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Terlebih-lebih ya Tuhan, kami berdoa bagi yang membawa renungan firman-Mu di hari Minggu besok. Tuhan jamah Tuhan Yesus, perlengkapi dengan urapan dan kasih Tuhan secara luar biasa Tuhan Yesus. Apa yang disampaikan di hari Minggu besok Tuhan Yesus, kami bisa merasakan dengan lebih luar biasa lagi Tuhan. Kami berdoa bagi setiap Tuhan program gereja kami Tuhan Yesus, baik yang dekat Tuhan yang sedang berjalan Tuhan, berkat online Tuhan pada hari Minggu bisa menyebutkan nama mereka Tuhan, Depok Tuhan, percaya kuasa Allah yang mengurapi setiap anggota dekat Tuhan Yesus. Biarlah DK ini Tuhan Yesus bisa berjalan dengan baik Tuhan Yesus, dengan kehendak-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus di saat diadakan DK Tuhan Yesus, berikan hikmah bagi setiap anggota DK Tuhan Yesus, agar mereka bisa merasakan kasih-Mu yang selalu luar biasa dalam kehidupan mereka Tuhan. Saya kuasa Allah terjadi Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa bagi setiap Tuhan Yesus anak-anak sekolah minggu Bapak. Kami merindukan Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan. Walaupun mereka masih kecil Tuhan Yesus, tapi kami meminta pakai setiap anak sekolah minggu Tuhan Yesus sebagai alat-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmah kepada mereka, berikan kuasa dan semangat Tuhan Yesus, sehingga Engkau pakai setiap anak sekolah minggu MDC ini Tuhan Yesus menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan Yesus. Amin. Mereka Yesus. Tuhan Yesus, baik di dalam keluarga, baik di sekolah Tuhan, dan dimanapun mereka berada, anak-anak sekolah minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, yang menjadi yang terbaik Bapa. Kami juga Tuhan berdoa bagi doa jemaah yang sedang berjalan Tuhan di hari Rabu Bapa. Ya Bapak Yesus. Bagi doa ibu-ibu Tuhan yang sedang berjalan Tuhan, dan setiap program ini Engkau berkati di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karena kehendak-Mu Bapa, Engkau berkati Tuhan gereja MDC ini dengan melimpah-limpah ya Tuhan. Amin. Lebih lagi ya Tuhan Yesus.
Walaupun kami dalam keadaan ini Tuhan Yesus ibadah secara online Tuhan Yesus, tapi kami merindukan Tuhan Yesus supaya kami bisa membawa jiwa kepadamu Tuhan. Engkau memakai kami Tuhan Yesus agar kami bisa membawakan jiwa Tuhan kepadamu Bapa. Yes, Dan Lord. di namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah online hari ini, hari Minggu besok di dalam tanganmu. Haleluya. Amin. Nanti saya minta tolong Bu Purnama berdoa untuk gereja dan untuk jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Doa saya serahkan pada Bu Purnama. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, di mana Tuhan, biar Engkau yang memberkati gereja kami, baik yang di BSD Tuhan, bahkan yang di Bogor, bahkan yang di Depok juga Tuhan, Engkau senantiasa yang memberkatinya ya Bapa, menjagainya ya Bapa, menjauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan ya Bapa. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, baik itu jemaat BSD Tuhan, Bogor Tuhan, dan Depok juga Tuhan, Engkau yang berkati, yang sedang kekurangan Tuhan cukupkan ya Bapa, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan ya Bapa, yang sedang tawar hati biar Tuhan yang menghiburkan ya Bapa, biar Tuhan semua jemaat kami Tuhan dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita ya Bapa. Semoga Tuhan jemaat kami dari kekurangan ya Bapa, biar Tuhan setiap jemaat kami apapun yang mereka butuhkan Tuhan, Tuhan tetap yang memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan gereja dan jemaat gereja kami Tuhan hanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga Kosaron Tuhan, berkati keluarga Kosaron, berkati kesehatannya, keselamatannya Tuhan, berkati berkat buat keluarganya, berkati untuk setiap apapun yang menjadi kebutuhannya. Kami percaya Tuhan, Kaulah yang akan mencukupkannya Tuhan. Kau berkati juga untuk setiap usahanya, setiap pekerjaannya. Kami percaya Tuhan, apapun itu Tuhan yang ditargetkannya dalam pekerjaan dan usahanya ada dalam rencana-Mu dan Engkau mengamini dan memampukannya Tuhan. Thank you, Lord. Jadikanlah Tuhan apapun itu pekerjaannya berhasil dan membawa berkat bagi keluarganya. Yes. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa untuk Elsa yang saat ini sedang mengandung Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kaulah yang menjagai, Kaulah yang melindungi, dan Kau yang memberkati kesehatannya bagi Elsa dan bayi yang dikandungnya. Kami percaya tepat pada waktunya dia akan lahir dengan selamat, sempurna, dan sehat untuk orang tuanya dan anaknya. Dan juga Tuhan, Kau juga yang akan mempersiapkan setiap kebutuhan-kebutuhan untuk persalinannya. Kami percaya Kaulah yang akan mencukupkan dan memampukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa untuk Kosaron kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan untuk doa penutup saya serahkan ke Kosaron. Tuhan, terima kasih malam yang indah ini kami dapat berbagi dan saling menguatkan. Tuhan, Kau selalu berkati keluarga Pak Ramses, keluarga Bu Eike, Kak Emi, keluarga Bang Putra, keluarga Ko Edi, keluarga Bang Eli, keluarga Pak Dwi, keluarga Pak Kardiman, keluarga Bro Cada, dan keluarga Pak Fatur, dan semua keluarga yang ada di MDC Tangsel. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Engkau Allah yang mengetahuinya dan Engkau Allah yang selalu bersama kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua kehidupan kami karena kami mengenal Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Kami mengenal siapa gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan malam hari ini dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Foto dulu. Kita foto dulu. Oke. Di dalam 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Minggu ini kita akan dilayani oleh Pak Edo Niki Julu. Dia bagus sekali juga penyampaiannya, dia akan memberkati banyak dari kita. Satu lagi saya mau mengucapkan kita luar biasa sekali. Pertama, kebaktian sekarang nanti akan dilayani oleh 60% dari pelayan Tangsel. Jadi kita melihat wajah-wajah yang familiar seperti nanti minggu lah kita akan lihat siapa. Dan kemarin juga banyak pujian bahwa tim Tangsel ini datang ada yang dari jam 7 katanya. Ya ampun, padahal
janjiannya jam 8, terus semuanya nggak ada yang telat, datangnya awal semua, luar biasa. Doa Rabu juga banyak yang datang, banyak yang saya lihat ada, luar biasa. Saya percaya apapun yang kita tabur di dalam Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan itu semua akan menjadi kekuatan bagi kita. Doa wanita juga luar biasa, selalu ada setiap hari Sabtu. Mantap, kita terus berlari di dalam Tuhan. Thank you, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Dah.